tugas yang akan dikerjakan juga lebih ke tugas di rumah nantinya, tapi nanti Ibu akan kasih tahu. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran kita tentang tinggal di dalam kasihnya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, siapa yang Ibu ini pernah menolong orang lain? Ada yang pernah menolong orang lain dalam minggu ini? Pernah, Bu. Oke, Kevin pernah menolong orang lain. Siapa yang kamu tolong, Kevin? Oke, terus bagus. Terus ada yang pernah kamu tolong seperti minggu ini? Ada. Bu, saya pernah tolong, yaitu teman saya lagi lapar, tidak ada makanan, terus saya ada makanan. Kemudian saya menemani temannya. Di situ kami bahas sama-sama. Bagus, Kevin. Dan Dennis pernah menolong orang dalam minggu ini, Dennis? Pernah. Apa yang kamu tolong dari temanmu? Kamu pernah kan? Aku menolong cuci piring, Bu. Cuci piring, bagus. Apa yang kalian lakukan itu semuanya bagus. Di sini kita akan belajar tentang kasih dan saling mengasihi. Di sini kita akan memahami tentang pesan-pesan Kristus untuk saling mencintai yang akan membawa kegembiraan baru. Sebelum kita masuk dalam materi kita, Ibu harapkan membuka Alkitab kalian dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 hingga ayat yang ke-17. Yohanes 15. Terus Alkitab Mary. Iya, Ibu. Yohanes berapa, Ibu? Yohanes 15 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17. 15. Sudah menemukan semuanya? Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya yang Aku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacita-Ku menjadi penuh. Inilah yang kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang kasih Kristus yang Dia berikan kepada kita. Baik, anak-anak, kita akan mulai melanjutkan pembelajaran kita. Ibu harap laptopnya ditutup ya. Materi kita diperhatikan untuk hari ini. Jangan ada yang main laptop, jangan ada yang ngapa-ngapain selain Ibu suruh. Iya, Ibu. Oke? Nah, tolong Dennis, laptopnya ditutup. Ya, Bu. Kamu sebagai ayat kunci kita pada hari ini itu ambil dari Yohanes 15 ayat ke-10, di mana di situ mengatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, di sini kita belajar tentang kasih dan ketaatan daripada Kristus. Nah, apa sih yang kita pelajari dari kasih dan ketaatan Kristus itu? Di sini kita lihat bahwa dasar kasih kita kepada Kristus itu ditunjukkan melalui ketaatan kita. Seperti yang Ibu kasih tahu tadi tentang kita berbuat kasih. Kita tahu bahwa yang kita
yang pertama. Di sini Yohanes ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi, kasih yang berkorban, dan apa sih yang menjadi tujuan kasih itu? Saling mengasihi yaitu bagaimana cara kita mengikuti perintahnya. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat ke-12 mengatakan bahwa inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di situ mengatakan bahwa bagaimana cara kita mengasihi. Sebelum kita mengasihi sahabat-sahabat kita, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya sudah mengasihi sahabat-sahabat saya, berarti itu karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasihnya kepada kita dengan sukarela. Itu yang kita dapatkan. Bagaimana kita belajar tentang kasih yang berkorban? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Artinya, anak-anak semuanya bahwa bukan berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang lebih kasih yang lebih besar untuk memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, itu bukan berarti kita memberikan nyawa kita kepada sahabat kita, bukan. Melainkan bagaimana cara kita ketika kita berkorban untuk mengasihi sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita membutuhkan sesuatu, kita harus memberikannya semampu kita. Tolong harus diperhatikan, jangan mainnya itu seperti yang ibu katakan tadi, jangan ada yang mainnya itu dulu, tolong diperhatikan materinya, karena nanti adik tidak mengerti materi kita pada hari ini. Nah, di sini kita belajar bahwa di mana kasih Kristus itu dia rela menjadi hamba dan hamba menjadi seorang sahabat. Dari hamba menjadi seorang sahabat. Yesus mengangkat status hubungan kita. Ini adalah sebuah kehormatan yang begitu luar biasa yang datang dengan tanggung jawab. Di mana kita tahu bahwa status hamba itu adalah melaksanakan perintah dan tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Sedangkan status sahabat itu yaitu Yesus telah memberitahukan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapanya. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-14 sampai ayat ke-15 mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini adalah kasih yang begitu luar biasa di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah sahabat. Kita bukan hamba. Kasih Tuhan Yesus itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita yang sebagai manusia biasa, kita dikatakan bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan Yesus, kita belajar bahwa kasih dan ketaatan di Tuhan itu adalah hal yang memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apa yang menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan? Panggilan kita yaitu kita dipilih bukan karena kebaikan diri kita sendiri, tetapi untuk tujuan yang transformatif atau tujuan yang mengubahkan kehidupan kita yang menghasilkan buah yang tetap. Ketika kita berbuah, ketika kita mau hidup kita diubah oleh Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Buah yang seperti apa? Yang kita hasilkan bukan buah seperti buah apel, buah-buah atau buah-buah lainnya, tidak. Tetapi melainkan buah-buah yang membangkitkan kehidupan kita untuk tetap hidup di dalam kasih Kristus. Apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini dipilih. Kita dipilih bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan, kita tidak memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Begitu luar biasa kasih Tuhan begitu luar biasa kasih Tuhan sehingga Dia memilih kita. Bukan kita lagi yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Makanya kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sebagai orang percaya saat ini. Nah, ditetapkan untuk pergi. Ada juga tujuan ketika kita sudah dipilih oleh Kristus. Ada hal yang memang harus kita lakukan. Kita dipilih untuk pergi. Maksudnya apa? Kita ditetapkan supaya kita pergi dan memberitakan kasih-Nya. Di dalam Yohanes mengatakan, di dalam Matius mengatakan yaitu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Di sini itu kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memberitakan Injil Kristus bagi seluruh dunia ini. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yang mana itu adalah kuasa dalam doa. Permintaanmu akan diberikan Bapa dalam namaku agar buahmu tetap. Di dalam Yohanes ini mengatakan bahwa ketika kita memiliki permintaan, kita hanya boleh minta
di dalam kehidupan kita. Betul sekali ya Alias. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Atinus. Yang saya dapat dari materi yang Ibu mengajar tadi itu, Ibu mengatakan bahwa di situ Tuhan saling mengasihi kita, kemudian kita juga saling mengasihi kepada sesama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul sekali apa yang kalian katakan, bahwa kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu bagaimana cara kita menghidupi kasih dan kita taat akan kasih Kristus itu. Nah, Ibu harap kita memiliki komitmen setelah kita mempelajari tentang kasih dan ketaatan ini. Komitmen yang paling harus saya lakukan yaitu bagaimana saya akan mempraktikkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari minggu ini. Jadi kalian harus berkomitmen sepanjang minggu ini kalian harus hidup di dalam kasih Kristus itu dan taat. Jadi kalian harus meneladani, kalian harus mempraktikkan kasih itu kepada teman kalian, keluarga kalian, itu yang harus kalian praktekkan. Nah, sebagai tugas kalian untuk minggu depan, yaitu kalian ada, tolong dicatat, buku catatannya dikeluarin, dicatat apa yang menjadi tugas kita untuk minggu depan. Oke, dicatat ya. Tuliskan satu tindakan kasih spesifik yang akan kamu lakukan di rumah atau di sekolah dan evaluasi hasilnya minggu depan. Itu yang menjadi cuma satu soal ya kalian. Cukup untuk satu soal saja, tapi harus dikerjakan yang minggu depan, harus dipresentasikan di depan, kasih tahu apa tindakan spesifik yang sudah kalian lakukan di lingkungan kalian di rumah maupun di sekolah. Nah, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Jika ada pertanyaan lagi sebelum ibu menutup pembelajaran kita, dipersilakan. Ada yang bertanya? Oke, Atinus, apa pertanyaannya? Saya mau bertanya apa yang saya lihat di sekitar teman-teman saya. Tadi mengajar tentang kasih Yesus kepada kita dan kita juga kasih kepada teman-teman kita. Tapi teman-teman saya pernah lihat itu kan tidak saling menolong, walaupun mereka banyak makanan yang mereka bawa dari rumah, dari orang tua, tapi teman-teman yang lain lagi tidak ada makanan, tapi mereka tidak berbagi. Apakah itu ada kasih atau tidak ada? Nah, bagus Atinus untuk pertanyaannya. Mungkin sekitaran Atinus lihat bahwa teman-teman Atinus dia memberikan kasih, tidak suka berbagi. Nah, mungkin Atinus masih belum mengerti tentang kasih itu. Nah, Atinus setelah sudah mendengar materi kita pada hari ini, Atinus punya tugas dari ibu. Atinus harus bisa memberitahukan kepada teman-temannya bahwa kita ini sebagai anak-anak itu harus saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Itu ya Atinus. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah pas. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita dan kita akan bertemu untuk minggu depan. Kita akan menutupnya di dalam doa. Dennis, tolong tutup di dalam doa. Maju ke depan. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar Ibu 2 bulan. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Dennis. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang anak-anak semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke.